Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, warta Jemaat Majelis Pekerjaan Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 Desember 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerjaan Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian persiapan Natal, Sabtu 24 Desember 2022 di Gereja Maranatha dilaksanakan 2 kali, pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Kebaktian Natal pertama Minggu 25 Desember 2022 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya 1 kali, pukul 09.00 WIB. Kebaktian Natal kedua Senin 26 Desember 2022 dilakukan hanya 1 kali, pukul 09.00 WIB. Kebaktian akhir tahun Sabtu 31 Desember 2022 di Gereja Maranatha dilakukan 2 kali, pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB, sekaligus merupakan kebaktian peraliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 8 Januari 2023. Kebaktian tahun baru Minggu 1 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya 1 kali, pukul 09.00 WIB. Kebaktian perjamuan Asa Kudus Minggu 8 Januari 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya 1 kali, pukul 09.00 WIB. Sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian Minggu kedua. Penerimaan kolekta Minggu 11 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sebesar Rp12.8.500. Syukur sebesar Rp4.270.000. Persepuluhan sebesar Rp6.052.000 dan sarana fisik sebesar Rp419.000. Penerimaan kolekta Minggu 11 Desember 2022 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.045.000. Syukur sebesar Rp641.000. Persepuluhan sebesar Rp4.133.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.130.000. Kebaktian saat ini adalah kebaktian Minggu Adventus keempat yang dilayani oleh Pendeta Dr. Hariman Andre Pati Anakota. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nazaret dan Majelis Jemaat GPM Hokintong. Pembacaan Alkitab dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 dan berakhir ayat ke-10. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Adventus keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Patrick Kempa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 8 bait 1 dan 2. Lagu akhir jabatan tangan, nyanyian GPM nomor 255 bait 1 dan 2. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian selesai akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyesuaikan. Demikian warta jemaat pekerja Klasis Kota Ambon
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Adventus keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 18 Desember 2022, Majelis Pekerjaan Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta N.J. Rutu Malaysi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Allah hadir di sini. Berbahagialah orang-orang percaya yang menantikan datangnya Sang Juru Selamat, karena semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadilah kebaktian Minggu Adventus yang keempat ini dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai dan sejahteranya menyertai saudara-saudari. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, keempat lilin telah dinyalakan dan hal ini menandai tibanya Minggu Advent yang keempat. Lilin-lilin ini menjadi tanda bahwa cahaya pengharapan, cinta kasih, sukacita dan damai sejahtera semakin kuat terpancar bagi mereka yang menyambut datangnya Sang Raja Damai. Meski dunia ini sedang bergejolak dan hidup pun kini tak selalu mudah, namun iman tak akan pernah goyah.
bila kita tetap berserah hanya pada kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudara, saat menantikan hari lahirnya Sang Juru Selamat, kita diingatkan bahwa kita adalah para penanti yang menantikan kegenapan janji Yesus untuk datang kembali. Dan kita masih terus menantikan apa kehendak Tuhan atas dunia yang semakin terancam ini. Marilah hai orang percaya, mintalah pada Tuhan agar hidup kita dipulihkan oleh kehendak-Nya sambil menanti kedatangan-Nya. Ingatlah bahwa semua yang lahir dari Allah dapat mengalahkan dunia, dan kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Berdoalah dengan iman, karena setiap doa dan permohonanmu yang lahir dari iman akan menyelamatkan dan memulihkan hidupmu.
Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudara, mari berdiri. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan kedatangannya kembali, hiduplah dalam ketaatan, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi sebelum kita membaca mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, dan doa ini dalam bentuk lagu.
Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom. Senang bisa pulang kampung dan mendapatkan kesempatan untuk bersekutu kembali di tempat ini. Beta Hariman Patiana Kota, dari negeri Loki, orang Seram. Dulu sekolah di SMA 1, lalu merantau ke Pulau Jawa, jadi pendeta di Gereja Kristen Pasundan, dan ditugaskan secara khusus untuk menjadi pendeta universitas di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Saudara-saudara, di kesempatan yang baik ini, di Minggu Adventus yang keempat, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan tema Sambutlah Tuhan, Pembawa Damai. Sambutlah Tuhan, Pembawa Damai. Siapa di antara katong yang seng mau damai? Beta yakin katong semua yang hadir saat ini selalu mendambakan damai. Katong ingin damai dalam keluarga. Katong ingin damai dalam hidup berjemaat, hidup bergereja. Bahkan damai dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Damai adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana manusia hidup dengan aman, dengan nyaman, secara personal, dan itu berlangsung dalam relasi sosial, bahkan juga relasi ekologis. Orang ingin supaya mengalami damai itu,
hidup dengan aman, hidup dengan nyaman bersama dengan yang lain dalam realitas hidup sehari-hari. Namun pertanyaan penting untuk Bapak Ibu dan Beta, saudara-saudara. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan ulang. Bagaimana supaya damai itu tidak pergi? Bagaimana supaya damai itu menetap? Bahkan katong semua yang hadir saat ini bisa menjadi pembawa-pembawa damai. Nah, untuk itu katong bersama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Sebagaimana yang dibacakan tadi dari Yesaya pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, saudara-saudara, kisah yang kita baca tadi tentu bukan barang baru. Sudah sering Anda dan saya membaca atau mendengar berita ini. Sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Nubuat tentang akan datangnya Raja Damai. Dan nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya ketika orang Israel hidup dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nubuatan ini diperdengarkan justru ketika damai itu pergi dari kehidupan orang Israel. Padahal dong pung status sebagai umat perjanjian, anak-anak Allah. Akan tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka justru sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka ini adalah umat Allah. Anak-anak perjanjian. Kenapa? Karena mereka hidup dalam pembuangan. Mereka ada dalam keterasingan. Mereka hidup dalam penderitaan yang teramat sangat. Apa artinya status itu? Kalau hidup di dalam penderitaan. Saudara-saudara, ternyata kalau ketong ikuti cerita tentang Israel, beta ingat apa yang pernah dikatakan oleh almarhum Prof. Sehatapi. Antua bilang ikan itu kalau busu dari kepala, lalu akan lari sampai di ekor. Kalau pemimpin busuk, maka masyarakat akan busuk. Dan itu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Kehancuran Israel diawali oleh pemimpin-pemimpin yang tidak takut Tuhan. Mereka memimpin, tapi bukan dengan membawa visi Allah. Mereka memimpin dengan ambisi pribadi. Taurat Tuhan yang diberikan untuk dijadikan sebagai pedoman dikangkangi. Kalau pemimpin suka si model yang begitu, maka umat juga akan mengikuti. Alhasil mereka berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Sampai mereka terbuang ke Babel. Untung baik, saudara, untung baik. Ya. Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka tidak pernah lupa dengan janjinya. Walaupun manusia itu sudah memberontak, tapi Tuhan Allah tidak lupa dengan janjinya. Nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah nubuatan tentang bagaimana Allah akan melawat lagi umatnya.
akan membangkitkan tunas yang baru dari tunggul Yesai. Saudara-saudara, tunggul itu pohon yang sudah patabang, yang suseng ada cabang, yang suseng ada ranting, seng ada daun. Tapi akarnya masih tetap tertancap. Dan dari tunggul itulah Allah menerbitkan tunas yang baru. Sebuah ungkapan, sebuah metafora yang mau menggambarkan bahwa harapan bagi Israel selalu ada. Allah membangkitkan pemimpin yang baru, pemimpin sejati, seorang Mesias yang akan membebaskan mereka. Menarik, saudara. Dalam ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima, katong bisa menyimak kualitas yang dimiliki oleh pemimpin ini. Kualitas yang dipunyai oleh sang raja ini, bahwa pada dia roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini kualitas yang paling mendasar yang dimiliki oleh sang pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu bukan soal durasi, bukan soal berapa lama dia memegang tampuk kekuasaan, bukan. Pemimpin sejati itu diawali, didasari oleh sebuah spiritualitas yang mendalam. Pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Menarik, saudara, ya. Dikatakan di sini yang kesenangannya. Takut Tuhan itu sesuatu yang dia senangi. Sesuatu yang dia gandrungi, dia sukai. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah kunci sukses dalam hidupnya. Ia tahu bahwa dengan takut Tuhan, ia dapat membangun sebuah kualitas yang mumpuni. Dan karena itu, dia jaga betul rasa hormat akan Tuhan. Dia pelihara betul apa yang menjadi visi Tuhan yang ditaruh dalam kehidupannya. Sehingga dengan itu, saudara-saudara, dikatakan lebih lanjut, pemimpin atau raja ini tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Dia juga tidak akan terjebak dengan bukti-bukti yang diajukan. Kenapa? Karena kadang-kadang bukti itu bisa dimanipulasi. Bisa diatur semuanya supaya terkesan benar, terkesan baik. Padahal sebetulnya tidak. Dan karena itu dikatakan di sini bahwa pemimpin ini tidak sekedar senang mendengar laporan dari orang-orang yang tipikalnya asal Bapa senang. Dia akan melihat jauh ke dalam lubuk hati. Dia akan melihat jauh ke dalam diri. Apakah apa yang disodorkan ini sungguh-sungguh lahir dari kejujuran, berdasarkan kebenaran. Jadi antua seng lihat muka, mau hitam kah, mau putih kah, yang antua lihat hati. Bersih kaseng. Ini sebuah kualitas yang luar biasa. Dan juga dikatakan bahwa raja ini menghakimi orang
Dia menghakimi orang dengan kebenaran. Dia menghakimi orang demi keadilan. Bahkan dia hadir untuk orang-orang yang terbuang, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang selama ini suaranya tidak didengar. Orang yang terbuang, orang yang termarginalkan itu yang harus jadi ukuran. Kalau yang terbuang sudah dikasihi, maka pejabat, orang-orang yang dianggap keren sudah pasti juga dikasihi. Karena itu ukurannya Tuhan bukan pada apa yang paling besar, bukan apa yang paling wow, paling megah, tapi yang paling sederhana, yang paling kecil, itu yang Tuhan jadikan sebagai ukuran. Saudara-saudara, raja ini raja yang sungguh berpegang pada kebenaran dan ia setia pada apa yang menjadi visi Allah dalam hidup. Konsekuensi dari kualifikasi dan kualitas yang dimiliki oleh sang pemimpin ini, maka di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 saudara-saudara bisa melihat, bisa membaca di sana sebuah gambaran dari kehidupan sosial yang begitu indah. Serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Luar biasa. Anak-anak akan bermain dengan ular tedung. Tidak ada lagi orang jahat. Ini sebuah gambaran yang sungguh ideal. Dan ini adalah sebuah konsekuensi dari hadirnya pemimpin sejati. Raja damai itu yang memimpin dengan keadilan, yang memimpin demi menegakkan kebenaran. Dia pada akhirnya mampu menciptakan kondisi yang damai. Orang hidup dengan sejahtera. Orang hidup dengan baik, saling menerima dalam segala perbedaan, saling menghargai, saling baku keku ya, bukan baku kuku, saling merangkul baku polo bukan baku cakar. Nah, saudara-saudara, siapa yang seng mau kondisi yang demikian? Dari firman Tuhan ini, dengan tema sambutlah Tuhan pembawa damai, ada beberapa pelajaran penting yang Anda dan saya bisa petik. Yang pertama, kalau mau damai, kalau Anda mau hidup damai, kalau beta, kalau katong mau hidup damai, maka buka hati terima Raja Damai itu. Buka hati dan jujur, terbuka di hadapan Tuhan Allah. Apakah selama ini Anda dan saya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Allah, Kristus sebagai Raja dalam katong pung hidup? Nubuatan Yesaya ini katong imani diwujudkan dalam Kristus. Jadi kalau katong mau damai, mari buka hati, terima antua dan iko antua pun mau. Kalau mau katong pun keluarga damai, ikut Yesus punya mau, bukan ikut apa yang katong pun mau. Kalau mau masyarakat di kota ini hidup dengan damai, maka para pemimpinnya pertama-tama harus jadi orang-orang yang takut Tuhan. Kalau pemimpin takut Tuhan,
maka hidupnya akan jadi panutan. Kalau pemimpin takut Tuhan, maka itu akan memberikan dampak sosial yang sangat signifikan. Yang tadi beta bilang, ikan busuk dari kepala. Jadi kalau masyarakat busuk, itu tandanya pemimpinnya busuk. Dan ini berlaku di mana saja. Mari kita mulai dari lembaga yang paling kecil, keluarga. Mari kita bangun keluarga yang terbuka, yang takut akan Tuhan. Kalau suami istri takut Tuhan, maka tidak akan ada perselingkuhan. Jangan sampai hidup susah takut Tuhan lalu korupsi, selingkuh, orang anggap hal biasa. Wong banyak kok yang melakukan. Bukan cuma beta, orang lain juga. Hari gini kok enggak selingkuh, hari gini kok enggak korupsi. Kita sedang ada dalam sebuah masyarakat yang permisif. Masyarakat yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk memuaskan hasrat dan ambisi. Dan justru itu yang membuat damai pergi. Maka kalau ketung rindu damai, mari buka hati dan jujur di hadapan Tuhan. Jadikan Kristus sungguh-sungguh sebagai Raja. Ikuan topung bukan apa yang beta dan basudara pun mau. Yang kedua, saudara-saudara, kalau mau hidup damai, maka berpegang teguhlah pada yang namanya values. Berpeganglah pada nilai-nilai yang menjadi keutamaan dalam hidup. Apa yang diutarakan dalam nubuatan ini, bahwa kebenaran, keadilan itu values yang penting, yang harus dipegang orang dalam kehidupan sosial sehari-hari. Kalau mau damai, maka berlakukanlah kebenaran dan keadilan Kristus dalam hidup kita. Gus Dur pernah bilang, tidak akan pernah ada damai kalau tidak ada keadilan. Damai itu akan ada kalau ketong mampu hidup adil. Seng usah jauh-jauh dalam hidup sosial masyarakat. Kalau mama dan papa berlaku seng adil dalam menjawab apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, rumah tangga kacau. Karena itu seng herang Bapak Ibu Basudara, gara-gara dusung sapanggal, gara-gara warisan sadiki, ade dan kakak bisa bakalai. Kenapa? Karena dari awal mereka tidak merasakan yang namanya kasih, yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan. Mereka tidak dibimbing oleh values, tidak dibimbing oleh nilai-nilai. Kalau keluarga saja semacam itu, lalu bagaimana kehidupan sosial yang lebih luas? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kata orang. Mari kalau mau adil, berpeganglah pada kebenaran. Perjuangkanlah keadilan. Beta tahu ini dari dulu sampai sekarang dibilang gereja pusat. Dan beta dengar-dengar banyak pejabat yang suka datang gereja di sini.
anak-anak Tuhan yang dipercaya di pemerintahan di berbagai level. Kalau Anda sungguh-sungguh amanah, maka Anda akan sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat. Ini panggilan penting bagi kita. Kalau katong bilang Yesus itu Raja Damai, maka sebagai anak-anak Tuhan dimanapun, apapun posisi kita, perjuangkanlah kebenaran dan keadilan itu. Walaupun konsekuensinya itu tidak ringan. Yesus Kristus Tuhan kita mengalami itu, saudara. Dia menanggung penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan percayalah, kebenaran dan keadilan itu tidak akan pernah kalah. Mungkin hari ini katong merasa, kok begitu? Katong su bikin baik, tapi ternyata katong dapat terbaik. Jangan menyerah. Tuhan selalu punya cara menyertai dan memberkati orang yang sungguh-sungguh hidup di jalan kebenaran dan keadilan. Kalau ada yang suka korupsi, ale saja yang korupsi beta seng. Kenapa? Karena burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung didandanin dengan indah. Bunga apalagi beta, Tuhan pun anak. Dalam berbagai kesulitan yang mungkin Anda temui, ingat itu. Kalau itu katong mampu lakukan, maka hidup katong akan menjadi ibarat panji-panji yang menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jalan keliling kota Ambon, beta lihat umbul-umbul banyak di pinggir jalan. Semua berlomba-lomba kasih ucapan selamat, bagus sekali. Tapi semoga itu bukan sekedar pencitraan. Panji yang sesungguhnya adalah hidup kita. Umbul-umbul yang sesungguhnya adalah kesaksian hidup kita sehari-hari. Karena kita adalah saksi. Ketika katong bilang Tuhan Yesus Raja Damai, katong buka hati sambut Antua. Katong berpegang pada kebenaran dan keadilan. Maka itu akan memanifestasi dalam karya-karya nyata sehari-hari. Karya-karya yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan disitulah Anda dan saya jadi tanda rahmat. Jadi saksi Kristus yang hidup. Di kota ini Injil datang di bangsa ini. Maka seharusnya kebenaran, keadilan itu bergulung-gulung di bangsa ini dimulai dari kota ini. Karena ada orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi Injil dalam realitas sehari-hari. Bukan katong jadi kota yang tertinggal. Bukan jadi provinsi yang termiskin. Bukan jadi daerah yang rankingnya itu selalu kalau seng 3, 4 dari belakang. Mari katong berkarya dengan values. Berkarya dengan Injil. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemajuan sesama.
untuk kota di mana katong tinggal. Amin. Amin. Kalau so amin berarti katong selesai. Tugas pendeta itu mendorong supaya umat bersama dengan dirinya menyatakan amin untuk firman. Dan kalau sudah amin berarti siap untuk lakukan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda rasa sukacita atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Persembahanmu kepada Tuhan,
Mari berdoa. Ya Tuhan, di dalam rumah-Mu yang kudus ini, di hadapan kami telah terkumpul seluruh tanda-tanda syukur yang kami bawa dari setiap kehidupan kami, yang kami bawa dari kekurangan dan kelebihan kami, yang kami bawa dengan sukacita, baik selaku orang tua maupun anak-anak. Kami bawa dengan kami menyadari sungguh, karena Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, telah terlebih dahulu memberikan itu bagi kami, dari setiap kerja-kerja dan usaha-usaha kami. Untuk itu Bapa, di dalam Yesus Kristus Putra Natal, berkatilah tanda-tanda syukur kami, jamah dan ubahlah tanda-tanda syukur ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup, demi dan untuk menata layani Tuhan punya pelayanan dan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini dan jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Allah Bapa kami di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Persembahan pujian dari Saudara Patrick Kempa atas nama jemaat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu jemaat semua. Lagu yang akan beta bawakan berjudul Noel. Lagu ini mau mengajak kita untuk selalu menyaksikan kisah cinta yang luar biasa terang dunia yang diberikan bagi kita dalam kelahiran Tuhan Yesus. Noel. Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Vow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto all a child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to rise us from the grave. Christ that everlasting Lord, He shall reign forevermore. Noel,
Terima kasih untuk persembahan pujian yang indah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita berpadu hati dalam doa syafaat. Kita bawa harapan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami sungguh bersyukur firman-Mu hari ini diperdengarkan, mempersiapkan kami menyambut kedatangan Raja Damai. Terima kasih kesempatan kami mempersiapkan diri menyambut Natal. Biarlah semua yang kami jalani tidak sekedar menjadi rutinitas, tetapi momentum ini sungguh membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap teguh dan kuat mengikut Kristus. Menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kami. Dan kami juga diberdayakan untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kami berkarya nyata sehingga hidup kami menjadi tanda rahmat. Kami percaya kami semua yang hadir di saat ini adalah umat-Mu yang berharga. Betapapun hidup kami selama ini bergelimang dengan salah dan dosa, tapi kami percaya selalu ada kesempatan bagi kami untuk berubah. Maka biarlah firman-Mu Tuhan mengubah kami. Firman-Mu menuntun kami. Tuhan, Engkau kenali satu persatu kami yang hadir saat ini. Kami datang dari berbagai latar belakang, kami hadir dengan beragam pergumulan. Kami juga datang dengan begitu banyak harapan. Dan kami mau bawa itu ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu dalam syafaat ini. Ya Tuhan, dengarlah setiap seruan doa kami yang kami naikkan secara pribadi, yang kami bawakan dari dalam rumah tangga kami. Kami yang bergumul untuk pekerjaan. Kami yang bergumul dengan berbagai permasalahan yang berat. Beri kami hikmat. Beri kami kuat dan sehat. Supaya kami dapat menghadapi semua itu. Bahkan berikan kepada kami semangat, supaya harapan-harapan yang kami tenun dalam doa dapat kami wujudkan dalam karya. Berkati anak-anak cucu-cucu kami dalam tumbuh kembang. Dalam studi-studi mereka dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Biarlah mereka menjadi tunas-tunas harapan. Mereka akan membawa perubahan bukan hanya dalam keluarga kami, bahkan dalam masyarakat di mana mereka ada. Kami mohon berkat-Mu untuk mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdiri berdoa bersama untuk kota ini, untuk kota Ambon, untuk provinsi Maluku. Berikan takut akan Tuhan kepada para pemimpin di berbagai level, supaya mereka melayani dengan cinta. Mereka berkarya dengan kebenaran dan keadilan. Mereka berjuang untuk kesejahteraan semua masyarakat. Tolong mereka ya Allah.
Tuntun mereka, ya Roh Kudus. Bantu kami untuk membangun kultur yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah kami menimbah dari Injil Tuhan inspirasi untuk kami membangun masyarakat ini seturut dengan karakter Kristus. Kami berdoa untuk gereja Protestan Maluku. Tuhan berkati. Semua hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin pelayan di berbagai aras. Tuhan tolong mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka terus melayani dengan hati. Kami berdoa untuk majelis pekerja klasis Kota Ambon. Tuhan tolong dalam seluruh upaya pelayanan, pengembangan yang akan dikerjakan, Tuhan terlibat di dalamnya. Supaya melalui klasis ini jemaat-jemaat terbangun. Dan melalui jemaat-jemaat ini masyarakat terbangun. Kami memohon rahmat-Mu ya Tuhan bagi gereja ini. Kami juga berterima kasih untuk negara dan bangsa kami yang terus disertai dalam berbagai krisis yang dihadapi. Kami terus mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden bersama dengan seluruh jajaran. Para legislator Tuhan tolong supaya mereka memproduk undang-undang yang sungguh-sungguh dapat diterapkan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan penegak-penegak hukum Tuhan sertai supaya hukum sungguh-sungguh ditegakkan di bangsa ini. Kami percaya masih banyak orang baik yang Tuhan Allah mau pakai. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu syukur kami untuk setiap orang yang hadir dan beribadah hari ini. Terima kasih juga untuk semua orang yang sudah melayani dalam berbagai peran di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah pelayanan-pelayanan, persekutuan-persekutuan yang kami lakukan semakin mendewasakan kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan doa yang kami boleh sampaikan. Dan kami percaya Tuhan Allah Engkau mendengar kami. Biarlah Tuhan menjawab kami. Bukan menurut hasrat dan keinginan kami. Biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi. Namun kami memohon. Mampukan kami. Untuk belajar setia mencari dan memberlakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Juru Damai, juga Juru Syafaat, kami sampaikan doa ini. Dan bersama-sama kami akhiri doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, saya mengundang kita untuk berdiri. Ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Pergilah dan masukilah dunia yang penuh gejolak ini dengan firman yang sudah kita dengar. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah sambil menantikan kedatangannya. Karena orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan penuh sukacita, terimalah janji penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu.